Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah. Pujimu. Glory, glory. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah.
Bahwa kami masuk hadirat-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Besar setiamu, nyata di sepanjang hidup. Darah-Mu telah layakan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam yang
satu kerinduan kami Tuhan. Kami mau bersama menyenangkan hati Engkau. Kami mau bersama meninggikan, mengagungkan Engkau Tuhan. Karena kami tahu, kami percaya Engkau yang layak Tuhan menerima penyembahan kami, menerima pengagungan kami. Dan kami percaya Tuhan, siang sore hari ini Engkau ada di tempat ini. Engkau siap melawat kami satu persatu Tuhan. Yang sakit Tuhan, kami percaya Tuhan pasti sembuhkan. Yang mengalami pergumulan, Tuhan berikan jawaban jalan keluar yang terbaik. Yang menghadapi kelemahan Tuhan, Tuhan berikan kekuatan baru. Bahkan Tuhan boleh memberikan terobosan-terobosan yang baru atas setiap kami umat-Mu yang datang Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih. Pimpin ibadah kami awal, pertengahan hingga sampai selesainya. Biarlah Allah Roh Kudus yang berkarya, Allah Roh Kudus yang beracara. Dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah kami. Haleluya. Amin. Ada sukacita Bapak Saudara. Haleluya. Kita nyanyikan pujian bangkit sedukan nama Yesus. Kita buat
namanya. Ada amin? Masih kuat bangkit berdiri? Haleluya, kita sambung pujian kita. Anak Allah, Yesus namanya. Tuhan, monggo. Halo Bapak Ibu sekalian. Selamat petang, selamat berbakti dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat kesempatan yang ada. Mungkin ada yang belum kenal saya gitu ya. Saya temannya Pak Mikel dalam pelayanan di penjara dan juga di Harpes seperti itu ya. Karena lama pandemi sudah lama nggak bergabung ya. Di Tuhan, sore hari ini dengan Pak Thomas, ini keponakan saya, ya, dia bilang mau pelayanan di sini ya, saya akhirnya kita ikut saja gitu ya. Saya ketemu, udah kepengen ketemu Pak Mikel, sudah hampir 3 tahun lah ketemu. Nama Tuhan. Saya bersyukur pada Tuhan kalau malam hari ini boleh ada tempat ini. Saya syukur sedikit bersaksi ya, kalau 3 tahun yang lalu saya mengalami sakit yang cukup lumayan, jantung koroner, dan saya divonis sudah sudah bengkak dan lain sebagainya. Saya hampir 2-3 bulan di rumah sakit luar masuk ya, sampai turun 16 kilo dalam waktu 2 bulan, kurus sekali, dan saya juga sudah lambung saya kena, dan saya waktu itu berserah kepada Tuhan. Kalau memang Tuhan berkehendak ya saya pasrah saja. Tapi saya bilang Tuhan, saya tidak mau berangkat dulu ya. Saya memang ingin masih melayani Tuhan gitu. Waktu itu saya ingat betul waktu saya masih gemeter itu, Ruben ke rumah menyampaikan bahwa
saya suruh melayani renungan di tempatnya Bu sampai waktu itu di Kebrawan masuk itu. Setelah pemberkatan nikah minta syukuran, saya berangkat naik mobil itu masih tiduran di bangku gini ya, karena saya ngejarnya itu. Tapi saya semangat sekali ingin melayani, dan saya selesaikan waktu itu memberitakan renungan tentang syukuran pernikahan, dan saya bersyukur sampai selesai hampir kurang lebih 35 menit saya berdiri. Nah, setelah itu saya ambruk lagi di tempat itu, lalu saya juga pulang. Ya, sampai hari ini Tuhan berikan kekuatan. Puji nama Tuhan. Saya ingin memuji nama Tuhan. Saya melihat Bapak ini mungkin juga luar biasa ini ya. Saya ingin keroncong Bapak ya, keroncong. Lagu Gusti Kang Dadi Panghiburku. Mari baca ya nanti ya. Gusti Kang Dadi pangayomku, aku ra bakal sumeran senadyan nggonku mlaku ana curange pati raweti mring pilai. Pendino aku dikateno ra kurang opo-opo, atiku ayem tentrem dituntun dalan kang bener merko saka asmane. Ayo terus rep. Gusti Kang Dadi Panghiburku, geus kang angkat bekas susah, atiku disentosake ngadepi karibetan gede. Gusti Kang Dadi pangayomku, keselamatan uripku, kula tetep setia dateng daleme Gusti saiki selaminya. Buat endut. Gusti Kang Dadi pangayomku. Amin, haleluya. Aku ra bakal sumelan senadyan anggonku mlaku ana curange pati. Amin. Raweti omring pilai. Ayam ketrap tuntun dalan kang bener mergo saka asmane. Gusti Kang Dadi Panghiburku, nalika aku kesusahan, atiku disentosake ngadepi
Jadi yang direfnya itu Gusti kang dadi panglipurku, jadi Tuhan yang menjadi penghiburanku. Naliko aku kesusahan gitu ya, dikala saya susah gitu ya, dan berkomitmen bahwa kulo tetap setia, saya mau tetap setia datang dalam Gusti ke rumah Tuhan saiki, selamanya, sekarang dan selama-lamanya. Itulah biar menjadi juga komitmen kita bersama. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, sudah ditebus oleh Tuhan, kita mau tetap datang di rumah Tuhan, setia kepada Tuhan. Amin. Itulah yang akan memberkati kita, yang memproteksi keadaan hidup kita sekarang sampai selama-lamanya. Kita kembalikan kepada pujian. Puji Tuhan, pujian sangat memberkati. Kita akan dibentuk kembali oleh kebenaran firman Tuhan. Kita akan persiapkan hati kita. Kita nyanyikan pujian kasih-Mu yang sungguh besar. Kasih-Mu yang sungguh besar, kuasa-Mu memulihkan hidupku, tidur menyembuhkan sakitku, salibmu selamatkanku. Kasih-Mu yang sungguh besar,
Yes. 15. Kaum pria, kaum wanita berdoa. Yang sungguh besar, kuasa-Mu memulihkan hidupku, biru-Mu menyembuhkan sakitku, salib-Mu selamatkanku. Bersama katakan, yang sungguh besar, kasih-Mu besar bagi kami umat-Mu Tuhan. Kuasa-Mu sanggup memulihkan setiap keadaan kami umat-Mu Tuhan. Biru-Mu menyembuhkan segala sakit penyakit kami Tuhan. Selamatkanku. Angkat suaramu lebih tinggi lagi, katakan. Haleluya. Kasih yang sungguh besar, kuasa-Mu memulihkan hidupku, biru-Mu menyembuhkan sakitku, salib-Mu selamatkanku, salib-Mu selamatkanku, sekali lagi salib-Mu selamatkanku. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Salib memulihkan kami Tuhan. Salib menyembuhkan kami. Haleluya, 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 haleluya. Yes. Haleluya. Terima kasih. Selanjutnya kami serahkan pada pendeta yang bertugas. Mari saudara, kita teduhkan hati kita, karena hanya kuasa salib yang bisa menyelamatkan hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan untuk hadirat-Mu melalui pujian dan penyembahan umat-Mu yang boleh bukan hanya kami rasakan, tetapi kami sudah diberkati ya Tuhan, sehingga kami datang dengan kesusahan, Tuhan sudah hibur. Kami yang datang dengan sakit, Tuhan sudah sembuhkan. Yang kami datang dengan masalah, Tuhan sudah berikan jawaban. Saatnya ya Tuhan, hati kami boleh ditabur oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadi sebuah pedoman gaya hidup untuk kami melalui kehidupan kami sehari-hari. Biarlah Tuhan, kami berbicara, mendiskusikan tentang kuasa salib-Mu itu, supaya kami tahu ketika kami berpegang dengan salib Kristus, maka kehidupan kami tidak sama ketika kami datang dan kami pulang membawa kemenangan daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Biarlah ketika firman Tuhan diberitakan, biarlah kebenaran-Mu itu boleh mengutuskan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu di dalam satu nama, namanya Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Yang siap bersama-sama kita katakan amin. Amin. Haleluya. Terima kasih. Silakan duduk, singer, main musik. Shalom saudara. Ya, puji Tuhan. Saya berterima kasih
kepada hambanya Pastor Michael yang sudah mengizinkan saya untuk menyampaikan isi hati Tuhan bagi kita mengawali di bulan Mei ini. Saudara, saya mau sampaikan sebuah kebenaran yang penting untuk kita pelajari mengenai tentang kuasa salib. Kenapa kita harus belajar mengenai tentang kuasa salib? Ya, karena kebanyakan sekarang kita hidup di zaman ini, apalagi di masa pandemi, mulai sudah memasuki 3 tahun ini, kuasa virus ya yang mematikan itu menyebabkan seluruh dunia ya, bahkan termasuk di Indonesia dan gereja Tuhan itu merubah semua tatanan nilai-nilai kehidupan itu. Benar tidak, saudara? Makanya itu kita sebagai orang percaya ya, kita coba kembali ya kepada kuasa salib itu. Untuk apa, saudara? Untuk mematahkan kuasa yang ada di dunia ini ya. Makanya saudara, coba untuk mengawali kebenaran firman ini, kita akan membaca firman Tuhan ya. Bagi saudara, firman ini tidak asing lagi, Filipi pasal kedua. Untuk itu menghormati firman Tuhan ya, mari saudara yang sudah membuka Filipi pasal kedua ayat kelima, saya mohon saudara bangkit berdiri bersama-sama ya. Kita membacakan Filipi 2 ayatnya ke-5 aja. Oke? Saudara siap? Oke, mari kita baca Filipi 2 ayat ke-5. 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Oke, silakan tutup. Terima kasih. Saudara, di dalam terjemahan yang bisa kita hayati di dalam terjemahan bahasa Jawanya ya, ing sakrone anggonmu pada urip bebarengan pada kadunan pangan lan pangrasa kang uga tinemu ono ing Sang Kristus Yesus ya. Jadi biarlah kita punya pangangen ya sama pangrasa itu ada di dalam Kristus Yesus. Yang mengerti katakan amin. Ya. Nah, bagaimana kita bisa mengerti ya pikiran dan perasaan Kristus? Hanya satu jawabannya, saudara, yaitu melalui salib. Makanya ada pepatah mengatakan no pain, no gain. Ya, tidak ada kemenangan tanpa penderitaan. Tidak ada kemenangan tanpa salib. Amin. Nah, oleh sebab itu saudara, mari kita akan belajar. Salib itu selalu berbicara melalui darah. Betul ya? Nah, perhatikan saudara, sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Allah sudah memperkenalkan darah sebagai media untuk apa, saudara? Menebus dosa manusia. Ya, coba kita baca Kejadian 3 ayat 21. Kita baca sama-sama. 2, 3. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Ketika manusia jatuh dalam dosa, ya, cara Allah itu membuat kulit binatang. Kenapa saudara membuat kulit binatang? Kulit binatang ini berbicara mengenai sebuah korban. Betul ya? Ya. Jadi untuk itu, melalui korban itu ada yang namanya darah. Melalui darah itu ada yang namanya keselamatan.
Nah, oleh sebab itu, saudara perhatikan di dalam perjanjian lama, di dalam The Law of Moses, dalam bukunya Musa, Allah telah menetapkan ya untuk menyelesaikan dosa melalui kitab imamat. Ya, kalau saudara belajar dalam imamat pasal 1 sampai pasal ke-7 itu berbicara mengenai korban. Ya. Korban bakaran. Jadi cara Allah untuk menyelamatkan itu selalu memakai sebuah korban. Ya, makanya dia memakaikan kulit binatang. Ya. Tetapi manusia itu memakai caranya sendiri, menutup dengan apa? Cawat. Ya. Pakai pengertiannya sendiri, tidak masuk daripada rencananya Tuhan. Jadi rencananya Tuhan itu memakai kulit binatang. Ini berbicara mengenai tentang korban. Korban supaya ada bakaran berbau-bau. Makanya kenapa persembahan daripada Habel itu diterima daripada persembahan Kain pada waktu itu, karena Habel mempersembahkan korban berupa bakaran, bau-bauan di hadapan Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Nah, kalau berbicara mengenai korban bakaran itu berbicara mengenai sajian, berbicara mengenai korban keselamatan, berbicara mengenai tentang penghapus dosa, dan itu adalah salah satu bentuk penebusan salah. Oke? Saudara sampai sini mengerti ya? Nah, poin ini kita harus mengerti dulu. Oke? Nah, berikutnya saudara. Nah, pertanyaannya, apakah darah hewan korban itu, kulit binatang itu, ya, masih relevankah di dalam zaman perjanjian baru? Bahasa yang kita mengerti itu zaman modern atau masa kini, ya, masih relevan nggak? Coba kita lihat, ya. Nah, zaman untuk itu kita korbankan hewan itu terlalu mahal. Betul tidak, saudara? Logika aja. Kalau kita berdosa, berapa hewan harus kita korbankan? Itu berbicara mengenai tentang uang terlalu mahal. Oke, sanggup enggak saudara di sini? Tidak sanggup. Dan juga kalau mahal dan repot juga, betul ya? Merepotkan juga. Kalau kita berbicara merepotkan, ini akan menjadi agama yang eksklusif, bukan inklusif, ya. Jadi sangat eksklusif sekali. Ini yang membuat susah sekali kok mengikuti agama kamu, ya. Nah, ini kita harus melihat, ya, latar belakang kuasa salib itu, ya, rencana Tuhan untuk menebus setiap dosa kita. Mengawali bulan Mei ini supaya kita mengerti pemahaman ini. Amin, saudara. Nah, pertanyaannya yang harus kita renungkan itu, harus ada yang menggantikan darah hewan. Dan itu tidak sembarangan darah. Betul ya? Kita harus renungkan ini. Nah, yang harus memenuhi syarat. Syaratnya apa? Tidak boleh bercacat. Ada enggak darah atau binatang yang dikorbankan itu tidak bercacat? Ya. Nah, itu yang harus kita renungkan, yang harus kita pikirkan. Yang kedua, harus memenuhi syarat bahwa tidak boleh berdosa. Ada enggak darah hewan yang tidak berdosa? Dan siapa yang tidak punya cacat, noda, dan dosa di bumi ini? Siapa, saudara? Darah Yesus Kristus. Nah, oleh sebab itu, saudara, ya, ketika kita memahami ini, saya mau garis bawahi ada dua macam dosa yang dilakukan oleh manusia sehingga kita butuh yang namanya keselamatan.
Betul ya saudara ya? Semua nabi, tokoh, pendiri agama memiliki dua macam daripada dosa itu. Satu-satunya yang bebas dari bentuk dosa di dalam dunia ini adalah Kristus Yesus. Amin. Nah, kita akan merenungkan dua macam dosa itu apa? Dosa turunan dan dosa pribadi. Ya, tidak lepas. Dosa turunan ini adalah dosa yang bersumber dari nenek moyang kita, manusia, dari Adam dan Hawa. Ya. Manusia telah kehilangan kemuliaan Allah karena upah dosa adalah maut. Dan dosa pribadi adalah dosa yang dilakukan oleh pribadi manusia itu. Ya. Makanya saudara, ketika kita ada di posisi itu, kita tidak bisa melepaskan diri untuk kita diselamatkan. Nah, oleh sebab itu saudara, Kejadian pasal ketiga, ya, ketika manusia jatuh dalam dosa, Yesus sudah dinubuatkan saudara untuk lahir ke dunia. Ya, bagaimana kelahiran Yesus ini menyelamatkan orang yang berdosa. Oke. Nah, bagaimana belajar dari orang Majus? Dia melihat bintang. Dia tahu bahwa akan datang Mesias juru selamat itu untuk menyelamatkan orang berdosa. Nah, oleh sebab itu kita harus mengerti, ya, di dalam firman Tuhan kita tahu, ya, arti zaman. Tetapi kita tidak mengerti bagaimana untuk zaman sekarang perlu keselamatan daripada Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, oleh sebab itu Kejadian 3 ayat 15. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, ini ada sebuah nubuatan, ya, bahwa anak manusia datang untuk menghancurkan, ya, dari kuasa si jahat melalui kuasa salib. Nah, oke. Nah, saudara, namun paling penting bukan kita harus mengerti kelahiran Yesus di muka bumi ini, melainkan kematian Tuhan Yesus. Itulah yang harus menjadi fondasi dari setiap kebenaran firman Tuhan. Oke? Coba kita baca Lukas 22 ayat 15. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Nah, di awal bulan ini, ya, nanti dilayani oleh gembala kita, ya, tentang perjamuan ini. Kita harus tahu saudara, bukan hanya sebuah rutinitas awal bulan untuk kita melakukan perjamuan ini, tapi kita mengingat, ya, akan kematian Tuhan Yesus. Itu yang sangat penting, mengingat salib dari penderitaan Kristus itu untuk menyelamatkan hidup kita. Ya. Nah, saudara, kita diselamatkan itu oleh salib Kristus, ya. Melalui darah, melalui pengorbanan. Ya. Tanpa darah tidak ada pengampunan, tanpa salib tidak ada kemenangan. Nah, oleh sebab itu, supaya kita lebih mengerti untuk renungan firman ini lebih mengerucut, ya, kita akan melihat makna, ya, darah Kristus di kayu salib. Ketika kita memperingati perjamuan ini, kita akan mengerti akan hal itu.
Amin, saudara. Yang pertama apa, saudara? Kita mengingatkan yang pertama bahwa melalui pencurahan darah Kristus, kematian Yesus kayu salib, itu kita mengingat peluh yang berdarah. Peluh itu apa, saudara? Keringat. Ya, Alkitab katakan dalam Lukas 22 ayat 24, kita baca sama-sama 2-3. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang berteteskan di tanah. Ya. Coba saudara cari, ya, tokoh dunia, nabi dimanapun, tidak pernah ditemukan keringatnya, ya, berteteskan darah di tanah. Ini pengorbanan yang luar biasa. Kristus yang harus diperingatkan untuk kita memperingati melalui perjamuan kudus ini. Darah yang menetes bersama peluhnya menunjukkan bahwa menaklukkan kehendak manusiawi kita, keinginan daging kita. Ya. Artinya di dalam Lukas 22 ayat 42, bukanlah kehendakku melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Jadi melalui makna kematian Kristus, pencurahan darah Kristus, peluhnya berteteskan darah ini, itu menunjukkan untuk kita bisa menaklukkan segala keinginan daging kita, manusia duniawi kita. Makanya saya tadi sangat diberkati melalui kesaksian bahwa Roh Kudus itu adalah penghibur kita, ya, yang selalu bersama-sama dengan kita untuk mengingatkan kita kalau kita jatuh keinginan kita di dalam dosa. Roh Kudus mengingatkan kita, menghibur kita ketika kita ada dalam kesusahan, ya. Nah, di dalam Kejadian 6 ayat 5 dan 7, coba kita baca, ya. Kejadian 6 ayat 5 dan 6 dulu. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Ya. Jadi kejahatan dan kecenderungan hati manusia membuat hal itu memilukan hati Tuhan. Kejahatan dan keinginan manusia yang berdosa itu memilukan hati Tuhan. Nah, saudara, kecenderungan hati ini selalu dikuasai oleh dosa. Akibatnya kehendak kita itu sangat kejam dan jahat. Setuju enggak saya bicara seperti ini? Ya. Nah, saudara, saya mau kasih tahu, di dunia ini pernah ada tokoh, ya, penguasa politik yang hatinya sangat jahat sekali, ya. Siapakah itu, saudara? Yang pertama adalah Khomeini dari revolusi Iran, ya. Nah, siapakah dia? Ayatollah Khomeini dari Iran itu, kejahatannya dia membunuh 30.000 orang meninggal pada masa pemerintahannya karena akibat daripada revolusi di Iran. Nah, pertanyaannya, kenapa kok ada manusia yang seperti itu, begitu kejam? Ya, karena kehendaknya berdosa, ya. Bagaimana dia menjadi seorang pemimpin demi dia naik takhta, orang mati tidak bermasalah bagi dia. Yang kedua, siapa, saudara? Ini adalah Joseph Stalin dari Uni Soviet. Nah, ini lebih
banyak lagi, 2,5 juta orang meninggal pada masa pemerintahannya. Dan siapa lagi? Ini saudara, yang paling topnya, Adolf Hitler, lahir tahun 1889 di Austria. Ya, pada umur 30 tahun dia bergabung dengan partai kecil berhaluan kanan di Munich, ya, dan berubah menjadi Partai Buruh Nasionalis Jerman, disingkat dengan Nazi. Oke? Nah, Hitler dengan Nazinya berkembang dengan pesat. Tahun 1933, tatkala umurnya 40 tahun, Hitler menjadi seorang kanselir. Kanselir itu apa, saudara? Kepala pemerintahan di Jerman pada waktu dia berkuasa. Oke? Dalam waktu dia berkuasa, ya, bagaimana dia membunuh orang Yahudi sekitar 6 juta orang Yahudi, dan peristiwa itu disebut dengan Holocaust. Holocaust, ya, manusia seperti kayak Siombak Sioki itu, ya, kelihatannya sampai 6 juta. Nah, kalau saudara pelajari siapakah Hitler ini? Hitler ini, ya, ketika pada masa kecilnya dia melihat papanya seorang Yahudi itu suka memukul daripada ibunya, ya, sehingga dia dendam pada masa kecilnya dengan papanya, sehingga pada saat dia menjadi saat kanselir di Jerman, dia begitu berkuasa, dia memerintahkan untuk membunuh orang Yahudi, dan puncaknya 6 juta orang Yahudi meninggal. Ya, itu disebut dengan Holocaust. Nah, ketika manusia tidak diselamatkan, maka kecenderungan hatinya dicemari oleh dosa. Itulah sebabnya melalui peluh darahnya menaklukkan keinginan kita yang suka berbuat dosa. Oke? Sampai di sini saudara mengerti? Ya, jadi melalui perjamuan kudus yang kita peringati setiap bulannya, mari saudara mengingat peluh darah Yesus, keringat Yesus itu untuk menaklukkan keinginan kita yang berdosa, yang suka berbuat dosa. Ya, kita bisa berbuat dosa, betul ya? Human is error. Tapi jangan sampai kita hidup di dalam dosa. Artinya seperti ini cara berpikirnya. Kita boleh burung itu terbang di atas kepala kita, tapi jangan sampai dia bersarang di atas kita. Ya. Oke? Nah, seperti itu. Nah, yang kedua saudara, untuk memaknai pencurahan darah Yesus di kayu salib melalui bilur Yesus, ya, melalui bilur Yesus. Coba kita lihat firman di dalam Yesaya 53 ayat keempat. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Nah, Alkitab mengatakan melalui kesengsaraan Yesus di kayu salib, ya, bilur Yesus itu menyembuhkan hidup kita. 1 Petrus 2 ayat 24a. Oke? Bilur Yesus itu menanggung segala penyakit kita. Ya. Yesus sudah memposisikan dirinya untuk menggantikan kita yang berdosa. Oke? Nah, saudara, darah yang menetes dari tubuh dan bilurnya telah apa, saudara? Menyembuhkan dari semua penyakit kita. Ya.
Hukum dunia boleh berkata, tidak ada obat yang bisa menyembuhkan HIV/AIDS atau yang saat ini virus ya yang kena orang tersebut. Tetapi saya mau katakan dari mimbar ini ada kuasa yang namanya kuasa salib, yaitu darah Yesus. Darah Yesus itu boleh menyembuhkan penyakit kita. Amin. Ketika hidup kita anggonmu pangrasa ing Kristus Yesus, saya yakin penyakit apapun dalam hidup kita, Tuhan akan menolong, menyembuhkan. Tadi kesaksian dari hambanya ya, jantung koroner saudara. Salah satu cirinya itu bergetar semua ya badannya. Ya, jadi artinya tidak stabil. Tetapi dia berdoa kepada kuasa salib Yesus yang menyelamatkan itu. Akhirnya ini menjadi kesaksian bagi kita semuanya untuk dikuatkan iman kita. Mari berpandangan dengan kuasa salib Kristus. Amin. Apakah saudara percaya akan hal itu? Oke. Nah, saudara, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup oleh kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Itu tercatat dalam 1 Petrus 2 ayat 24. Ya, oleh bilurnya kamu menjadi sembuh. Nah, bilur Yesus Kristus itu memberikan 3 hal, saudara. Masa depan, the future. Ya, masa depan ini orang berpikir gelap, ya, tidak bisa melihat berkat. Tetapi posisi kita ketika kita percaya akan kuasa salib Kristus melalui pencurahan darah Kristus Yesus, bilurnya memberikan kita masa depan. Amin, saudara. Nanti kita buktikan melalui perjamuan kudus. Ya, buktikan firman-Nya. Yang kedua, kita akan memperoleh kesehatan. Kesehatan itu berbicara mengenai tentang kesembuhan. Ya. Apa enaknya kita memiliki semua yang ada di muka bumi ini ketika kita kehilangan jiwa kita, kehilangan kesehatan kita. Ya. Makanya mari kita harus yakini iman kita melalui bilur Kristus Yesus memberikan kita kesehatan, kesembuhan dan keselamatan, hidup kekal. Jadi mari kita beritakan Yesus Kristus melalui bilurnya supaya banyak orang memperoleh hidup yang kekal, keselamatan, supaya kematiannya tidak menjadi sia-sia. Mau nggak kita menjadi saksi Kristus? Ya, untuk menolong orang yang berdosa. Katakan Yesus itu menyelamat hidupmu melalui bilurnya, supaya kamu sembuh, supaya kamu diselamatkan. Oke? Yang terakhir, yang ketiga. Ya. Yang ketiga itu adalah memar tubuh Yesus. Yesaya 53 ayat 5a dikatakan dia tertikam oleh pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ya. Memar tubuh Yesus, dia diremukkan, memar itu oleh karena kejahatan, kecenderungan kita berbuat dosa. Ya. Ketika kita seringkali berbuat dosa, ya, berarti kita menyalibkan Kristus kedua kalinya, membuat memar lagi. Ya. Artinya, mau nggak memar di tubuh Yesus ini, kita bisa berhenti berbuat dosa. Amin, saudara. Bukan masalah kita selalu memakai baju putih, ya. Tetapi kalau hati kita tetap berdosa, tetap aja percuma kita memakai baju putih,
Ya, makanya saudara, mari kita melihat darah yang mengalir karena luka di balik kulit memar itu telah menebus kecenderungan kita untuk berbuat dosa. Dosa itu tidak ada dosa hitam atau dosa putih. Ya, tetap itu namanya dosa. Suka gosip, ya, suka mencuri perpuluhan uangnya Tuhan, ya, atau suka apa lagi, ya, bertengkar, membuat orang marah sampai emosi, saling bunuh, saling tikam, ya. Mari kita berhenti untuk berbuat dosa. Saudara, saya melihat kalau kita sehari berbuat dosa 3 kali, orang yang baik sekalipun jika dihitung berdasarkan standar Allah, tetap dosanya banyak. Betul ya saudara ya? Oke. Manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Ya. Minta pertolongan ketika dia hidup dalam dosa. Ya. Nah, seringkali pemahaman manusia pada posisi dosa itu salah. Mereka melakukan sebuah pertimbangan dengan akal kepandaian mereka untuk mereka berbuat baik. Pertanyaannya, apakah perbuatan baik itu bisa menyelamatkan manusia dari dosanya? Tidak bisa, ya. Tidak imbang. Hanya satu korban Kristus di kayu salib, kuasa salib itu yang bisa menyelamatkan hukuman dosa itu. Tuntutan Allah itu sangat sempurna, saudara. Siapa yang bisa membuat manusia tidak berdosa? Hanya melalui karya Kristus di kayu salib. Satu dosa saja membuat kita tidak layak di hadapan Allah yang sempurna. Darah yang mengalir karena luka di balik kulit atau memar telah menebus kecenderungan kita untuk berbuat dosa. Ya. Ketika kita berbuat dosa, ingat memar tubuh Yesus supaya kita bisa berhenti berbuat dosa. Amin. Nah, kesimpulannya saudara, ya. Apapun yang sudah ditanggung dibayar oleh Yesus, tidak perlu kita tanggung lagi. Karena apa saudara? Sudah selesai. Mari salam kanan katakan, sudah selesai. Karena kamu sudah ditebus salib Kristus. Tolong diklik. Nah, sudah selesai saudara, ya. Jangan berbuat dosa lagi. Ini ada sebuah refleksi kebenaran akan salib Kristus. Ketika kita kecenderungan merenung karena beban, karena penderitaan, kegelapan di dalam kehidupan kita, kita tidak bisa masuk di dalam surganya yang kudus. Karena Allah itu sempurna. Manusia hidup di dalam kegelapan. Bagaimana dia bisa hidup ketika dia menghampiri salib itu, kuasa salib itu yang dia harus pikul setiap harinya. Itu yang memampukan dia untuk bisa masuk surganya yang kudus. Amin saudara. Nah, oleh sebab itu dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Jalan kebenaran dan hidup itulah yang boleh menyelamatkan hidup kita. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus kita. Oke. Mari kita bangkit berdiri, kita persiapkan perjamuan kita. Kita nyanyikan salibnya. Salibnya nanti Bapak Gembala kita akan melalui perjamuan kudus. Yakinlah dan percaya, ini bukan sebuah rutinitas yang kita lakukan tiap bulannya, tetapi ketika kita mengerti tentang kuasa salib Kristus itu, ya, boleh menyelamatkan hidup kita, maka kita boleh diselamatkan. Amin.
salibnya. Mari saudara, kita nyanyikan salib Kristus yang membawa kemenangan. Dia yang mulia mengorbankan dirinya untuk kita yang berdosa supaya kita diselamatkan. Adakah kita menghargai hidup kita untuk kita kembali kepada kuasa salib Kristus? Karena oleh darah Yesus kita boleh diselamatkan. Yesus. Mari sekali lagi katakan salibnya. Mari hambanya Bapak Gembala. Kemudian yang bertugas untuk perjamuan dikatakan salibnya. Engkau mencucikan roti dan anggur yang akan kami makan dan minum dengan jamaah dalam perjamuan kudus ini menjadi peringatan akan Yesus, pengorbananmu, salibmu, membawa kami pada kemenangan-kemenangan, membawa kami pada kesembuhan, membawa kami pada masa depan dan berkat yang melimpah. Biarlah perjamuan kudus ini dinikmati oleh anak-anakmu di tempat ini. Tuhan jamah roti dan anggur ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Katakan salibnya. Ketiga. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Salibnya.
Jika roti itu ada ayatnya, silakan dibaca terlebih dahulu dan renungkan kebenaran firman itu supaya kau dikuatkan. Mari kita angkat roti di tangan kanan dan di atas kepala kita. Dan bukalah hatimu, Bapak Ibu Saudara, kita menikmati perjamuan kudus supaya kita layak menerima ini. Dan Tuhan memberkati kemenangan bagi kita semua. Dengarkanlah firman Tuhan. Pada waktu malam itu Yesus mengambil roti dan memecah-mecahkannya, lalu membagi-bagikannya kepada murid-murid dan berkata, "Inilah tubuhku sebagai lambang peringatan akan kematian Yesus." Apakah saudara percaya roti yang ada di tangan kita adalah lambang kematian Yesus Kristus? Mari kita makan bersama dalam nama Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Dan kita mengambil anggur, kita angkat di tangan kanan kita. Setinggi mungkin mari kita angkat anggur ini. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Dan dengarkanlah firman Tuhan, lalu dia mengambil cawan itu dan membagi-bagikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Inilah cawan anggur sebagai perjanjian penumpahan darah untuk menebus dosa setiap manusia. Saudara dan saya ditebus dengan bilur-bilur. Apakah engkau percaya bahwa cawan yang ada di tangan kita, anggur ini sebagai lambang penebusan dosa kita? Mari kita minum bersama dalam nama Yesus. Oh iya, mari kita mengucap syukur. Mari kita mengucap syukur. Kita berterima kasih pada Yesus.
Dia rela Yesus, ku berjalan. Yesus, ku panggil namamu, pengabdianku hanya padamu. Yesus, Engkaulah Bapa. Buka hatimu, panggil dia. Datang padanya, datang dengan sungguh-sungguh, dengan hatimu yang tulus. Datang pada Yesus. Lebih sungguh-sungguh lagi kata kecil. Maria menghadapi pergumulan, yang sedang mendoakan istrinya, yang sedang mendoakan suaminya, dan mendoakan anak-anakmu, yang sedang berdoa untuk bekerja, yang sedang berdoa dalam usahanya, dan dalam pelayananmu. Angkat tanganmu. Angkat tanganmu. Haleluya. Angkat tanganmu, Tuhan turun tangan. Pada sore hari ini, engkau diberkati Tuhan. Dijamah istrimu, dijamah suamimu, anak-anakmu diberkati, pekerjaanmu diberkati, keluargamu diberkati, orang tuamu disembuhkan, rezekimu disembuhkan. Dalam nama Yesus, pekerjaanmu diberkati, kamu diberkati. Dalam segala sesuatu, Tuhan cinta engkau, Tuhan cinta padamu sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, jauhkan kami roh pelit, jauhkan kami roh kikir, jauhkan kami roh kesombongan, jauhkan kami roh kemegahan. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati kami dengan kehidupan yang baru sampai selama-lamanya. Diberkati kau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yakin dan menerima berkat kepada katakan amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Puji Tuhan, kita sudah berkati oleh berkat firman Tuhan. Kita juga sudah menerima pertemuan tubuh dan darah Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kita nyanyikan pujian kita, suka-sukamu Tuhan. Kuasa darah yang tulus,
Yesus akan memberkatimu. Dan pulanglah dengan membawa berkat Tuhan. Tuhan menyinari wajahmu dengan kasih sayang, dan Tuhan menyertai kau di sepanjang hari untuk engkau diberkati Tuhan. Diberkati keluargamu, suamimu diberkati, istrimu diberkati, anak-anakmu diberkati, dan segala pekerjaan rumah tanggamu diberkati Tuhan. Segala usahamu diberkati, dan apa yang kau lakukan dibuatnya berhasil. Bawalah pulang berkat kasih karunia dari Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, dan juga pertolongan Roh Kudus menyertai kita semua sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus semua percaya, sama-sama katakan amin. Terima kasih Pak Pendeta Dr. David Ming.